Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, yang saya banggakan teman-teman kelompok 2 yang pada hari ini memiliki kesempatan untuk hadir pada tugas presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat materi tentang komunikasi dalam bisnis. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Medina. Hubungan komunikasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, serta menjadi perekat untuk memungkinkan kelompok masyarakat melakukan fungsinya. Next slide. Peran manajerial ada 3. Yang pertama, peran antar pribadi atau interpersonal rules. Kedua, peran informal rules. Dan yang terakhir, peran keputusan, decisional rules. Next slide. Oke, akan dibacakan rekan saya, silakan. Baik, materi selanjutnya yaitu kegiatan pertukaran informasi. Di sini ada dikelompokkan ke beberapa jenis. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua yaitu membuat dan melaksanakan keputusan, yang ketiga yaitu mengukur prestasi kerja, yang keempat yaitu merekrut dan mengembangkan staf, yang kelima yaitu pelayanan pelanggan, yang keenam yaitu negosiasi dengan pemasok, yang ketujuh yaitu membuat produk, dan yang kedelapan yaitu berinteraksi dengan peraturan yang ada. Next slide. Yang selanjutnya yaitu pola komunikasi. Bagaimana pola komunikasi atau patterns of communication terjadi di dalam suatu organisasi? Secara umum, pola komunikasi dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi formal atau formal communication channel, dan saluran komunikasi non-formal atau informal communication channel. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi formal. Komunikasi dari atas ke bawah yaitu secara sederhana informasi dari manajer di semua level kebawahan merupakan komunikasi dari atas ke bawah atau top to down atau downward communication. Aliran komunikasi dari manajer ke bawah tersebut umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu komunikasi dari bawah ke atas. Dalam struktur organisasi, komunikasi dari bawah ke atas atau bottom to up atau upward communication berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawah atau karyawan menuju ke atas, yaitu manajer. Pesan yang ingin disampaikan awalnya berasal dari para karyawan yang selanjutnya. Komunikasi horizontal atau sering disebut juga dengan istilah komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi di antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu komunikasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, saluran komunikasi formal selanjutnya yaitu komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi yang satu ini memang agak lain dari beberapa bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi diagonal atau diagonal communication melibatkan komunikasi antar dua tingkat level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal antar manajer pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer produksi dengan bagian promosi,
antara manajer produksi dengan bagian akuntansi, dan antara manajer keuangan dengan bagian penelitian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Andre. Baik, terima kasih kepada rekan Entin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mengelola komunikasi. Dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penanganan pesan-pesan rutin dan juga penanganan krisis komunikasi. Dalam penanganan pesan-pesan rutin dibagi menjadi 4 poin, diantaranya yang pertama adalah mengurangi jumlah pesan, kemudian memberikan instruksi yang jelas, mendelegasikan sebagian tanggung jawab, dan juga memberikan pelatihan bagi petugas. Kemudian dalam penanganan krisis komunikasi merupakan krisis ini muncul semakin besar tantangannya atau resiko yang harus dihadapi, karena hal yang paling penting untuk dilakukan adalah agar dampak dari krisis tersebut dapat diminimalisir dan memberikan output positif terhadap perusahaan. Next slide. Nah, dalam meningkatkan keterampilan komunikasi juga terdiri dari beberapa hal. Salah di antaranya adalah yang pertama adalah membaca, kemudian mendengarkan, membuat percakapan yang menarik, melakukan wawancara, kemudian berdiskusi dengan kelompok kecil, berpidato dan presentasi, juga menulis surat, kemudian memo, dan juga lapor. Next slide. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan bacakan untuk studi kasus. Sebuah perusahaan ingin meningkatkan interaksi dengan pelanggan mereka melalui media sosial. Namun, mereka tidak memiliki staf yang terlatih dalam penggunaan media sosial dan tidak tahu bagaimana membangun kampanye pemasaran yang efektif di media sosial. Untuk mengatasi kasus tersebut, perusahaan bisa merekrut staf yang ahli dalam penggunaan media sosial dan memberikan pelatihan yang diperlukan. Analisis pelanggan dan sasaran pasar melalui media sosial untuk menciptakan konten yang lebih baik dan lebih relevan. Bangun hubungan dengan pelanggan dan berinteraksi dengan mereka aktif melalui media sosial. Cukup sekian untuk studi kasusnya. Terima kasih. Baik, penjelasan mengenai materi tentang komunikasi bisnis dan beserta studiesnya. Kami mohon maaf apabila dalam presentasi kali ini terdapat kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.